Pernah merasa senang di keramaian, tapi setelah itu lelah banget? Rasanya kayak terseret arus bukan? Banyak orang berbicara, tawa riuh, tetapi di balik senyuman itu, ada rasa hampa yang mengintai. Ini sering dialami banyak introvert. Di tengah kebisingan, mereka mungkin kelihatan asyik dan nyaman. Namun, begitu kembali ke kesunyian, semua tekanan itu muncul. Disinilah kita mulai menggali, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam diri mereka? Mari kita telusuri lebih dalam. Chapter 1, Perjuangan Introvert di Keramaian. Keramaian bisa jadi medan perang bagi introvert. Mungkin kalian pernah merasakan saat berada di acara besar, semua orang berbincang riang, tetapi ada rasa tertekan dan hilang arah. Introvert biasanya merasa perlu untuk tersenyum dan berinteraksi, meski raganya sudah lelah. Momen-momen ini seperti menyimpan energi yang entah kapan akan dikeluarkan. Setelah semua tawa dan obrolan, rasa lelah ini tak terhindarkan. Bagi mereka, ada saat-saat di mana senyuman itu hanya topeng dari rasa hampa yang harus ditutup dengan penghiburan. Ketika suasana ramai dan ada tetangga yang tidak pernah berhenti bercanda, introvert terpaksa bersikap ceria meski dalam hati mereka merindukan kesunyian. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bahas lebih lanjut. Chapter 2, Mengapa introvert merasa tertekan? Untuk memahami perasaan introvert saat berada di keramaian, kita perlu menyelami lebih dalam soal tekanan. Dalam satu penelitian, ditemukan bahwa introvert cenderung merasa apatik separah jenis energi sosial. Jika kita lihat, saat berbicara dengan orang banyak, introvert akan merasa seperti berjuang melawan arus. Teori dari Carl Jung, yang membedakan kepribadian antar introvert dan ekstrovert, memberikan penjelasan sederhana. Ekstrovert biasanya merasa terisi ulang dengan interaksi sosial, sedangkan introvert justru kehilangan energi. Hal ini membuat situasi sosial jadi lebih melelahkan. Mereka mungkin tampak ceria saat berbincang, namun sesungguhnya mereka menyimpan beban yang besar. Keterampilan beradaptasi sangat diperlukan di sini, namun kadang ini tak cukup untuk menutupi rasa lelah yang mendalam. Bayangkan seorang mahasiswa yang berusaha bersosialisasi di kampus, padahal sebenarnya ia ingin menyendiri dan belajar. Situasi ini menggambarkan bagaimana introvert berjuang untuk berbaur dengan lingkungan, sambil tetap merindukan ketenangan. Chapter 3, Kentara namun tak terlihat. Banyak yang tidak menyadari dampak besar dari kepenatan ini bagi introvert. Mereka cenderung tidak mengeluh atau berbagi keluhan, membuat orang lain berpikir mereka serius saja. Dalam kenyataannya, ada saat-saat mereka tidak bisa bernafas lega setelah keramaian. Misalnya, setelah acara keluarga, mereka akan mencari ruang tenang untuk menetralkan diri. Ternyata, efek dari kehadiran yang terlihat ceria di tempat ramai bisa menyisakan dampak luar biasa. Begitu banyak energi yang dihabiskan untuk hanya sekedar menampakkan diri baika di depan orang lain. Mengapa mereka tidak bisa memberitahu bagaimana perasaan mereka? Sebab, banyak dari mereka merasa perlu untuk meneruskan harapan yang ada, padahal tekanan yang mereka rasakan jauh lebih dalam. Siapa yang menyangka bahwa sejujurnya mereka merasa tertekan saat berusaha untuk bahagia? Chapter 4, Membongkar Mitos, Introvert versus Extrovert. Di masyarakat, ada mitos yang sering beredar mengenai introvert. Misalnya, mereka malas berinteraksi atau enggan bersosialisasi. Padahal, ini sama sekali tidak benar. Introvert cenderung memilih untuk menghabiskan waktu di tempat yang lebih intim dan mendalam. Misalnya, ketika seorang ibu memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan anaknya, itu bukan berarti ia antisosial. Ini adalah pilihan kesadaran. Perlu diingat, bukan berarti mereka tidak menikmati keramaian atau interaksi.
Mereka hanya lebih selektif dan perlu lebih banyak waktu untuk memulihkan diri setelah itu. Menurut pendapat Susan Cain dalam bukunya, Quiet, introvert adalah orang yang memiliki kedalaman berpikir yang tinggi dan bisa memberikan wawasan menarik, terkadang lebih dari yang ekstrovert bisa. Jika kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara dalam format yang mereka sukai, mungkin kita semua dapat belajar lebih banyak. Dengan cara ini, orang-orang lain bisa lebih memahami mereka dan mulai melihat introvert sebagai individu yang lebih dari sekedar sikap pendiam. Chapter 5, Langkah Menuju Pemahaman Diri. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memahami diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Pertama, belajar mengenali saat-saat di mana kita merasa lelah setelah berinteraksi. Penting untuk menyadari kapan waktu kita butuh recharge agar tidak terjebak dalam kelelahan yang berkepanjangan. Kedua, istirahatlah sejenak, berikan waktu untuk diri sendiri agar bisa segar kembali. Misalnya, selepas pulang kerja, alih-alih langsung menghabiskan waktu bersama teman, ambillah waktu sejenak untuk menikmati secangkir kopi sambil membaca buku. Ketiga, jangan malu untuk berbagi perasaan dan mencari dukungan dari orang terdekat. Terus terang kepada sahabat atau pasangan mengenai kebutuhan kita bisa membantu mereka memahami bahwa kita bukan hanya pendiam. Dengan ketika kita memahami diri kita dan juga orang-orang di sekitar, perjalanan menuju kelegaan bisa lebih mudah. Kesadaran ini menjadi langkah awal untuk menerima diri apa adanya. Seperti introvert yang butuh waktu lebih untuk beradaptasi dalam dunia yang serba cepat. Jangan lupa subscribe Ruang Tumbuh untuk lebih banyak konten keren. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.